Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang ilmu tajwid. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, kita memiliki kewajiban terhadap Al-Quran ini. Menurut Syekh Ahmad Al-Misri, ada 5 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Apa itu? Yang pertama, kita memiliki kewajiban untuk membacanya. Maka mari kita luangkan waktu dalam setiap hari untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, setelah kita membacanya, kita memiliki kewajiban untuk memahaminya. Yang ketiga, kita memiliki kewajiban untuk menghafalnya. Mengapa kita harus menghafalnya? Walaupun surat-surat pendek misalnya, ya karena ketika kita sholat kita harus disunahkan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah, disitulah salah satu mengapa kita diberi kewajiban untuk menghafalkannya. Yang ketiga, tentu saja setelah kita memahami, kita juga hafal walaupun sebagian, kita diberi kewajiban untuk mengamalkannya. Nah, inilah yang penting. Karena Al-Quran ini adalah way of life, pegangan hidup kita. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu diberi julukan khuluquhu Al-Quran, atau Al-Quran yang berjalan. Karena akhlak beliau itu didasari dengan Al-Quran. Dan yang terakhir, saudara semua, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah mendakwahkannya. Dan pada pagi hari ini saya memberanikan diri. Salah satunya adalah mendakwahkan tentang Al-Quran. Semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya atau bagi yang melihat ini, mendengarkan ini, kemudian menularkannya pada orang lain. Nah, saudaraku semua, Al-Quran ini ketika kita bersahabat dengannya, dia juga mau bersahabat dengan kita. Dan sahabat yang paling setia itu adalah Al-Quran. Bahkan kesetiaan Al-Quran ini mengalahkan kesetiaan seorang istri, bahkan mengalahkan kesetiaan anak-anak kepada orang tuanya. Mengapa demikian? Karena kesetiaan makhluk hidup itu hanya berlaku ketika kita hidup. Tetapi kesetiaan Al-Quran ini kepada sahabatnya itu berlaku sampai di akhirat. Yaitu ketika keluarga, mungkin istri, anak, mengantar kita ke peristirahatan terakhir, yaitu ke liang lahat. Mereka hanya mengantar kita sampai ke liang lahat dan mendoakan kita. Tapi sahabat kita yang satu ini, Al-Quran itu akan menyertai kita sampai ke dalam liang lahat. Bahkan diceritakan dalam sebuah hadis, ketika malaikat itu datang dan akan menanyai ahli kubur untuk yang pertama kali, malaikat akan bertemu sahabat kita ini, yaitu Al-Quran. Malaikat akan bertanya, siapa kamu? Mengapa kamu menemani dia? Saya adalah sahabatnya, dan saya tidak akan meninggalkan dia sampai kapanpun. Masya Allah, saudara semua. Jadi kecintaan kita kepada Al-Quran itu akan menumbuhkan kesetiaan Al-Quran kepada kita. Pada pagi hari ini kita akan pelajari tentang ilmu tajwid, dan kita pada pagi hari ini akan membahas 2 hukum ilmu tajwid. Sebenarnya saudara semua, dalam Al-Quran standar itu di bagian belakang itu ada ilmu tajwidnya. Pada kesempatan pagi ini kita akan pelajari 2 hukum. Hukum yang pertama adalah idhar. Idhar itu artinya jelas, yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan
salah satu huruf yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain dan ha. Pada kesempatan ini saya memberikan dua contoh. Contoh yang pertama adalah nun sukun ketemu hamzah. Man amana dibaca dengan jelas. Di sini ada nun sukun ketemu hamzah. Contoh yang kedua, min hakim dibaca dengan jelas. Min hakim, nun sukun ketemu ha. Hukum yang kedua yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah hukum idgham bi gunnah. Idgham itu artinya masuk, bi dengan gunnah dengan mendengung. Apa maksudnya? Yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, dan waw. Maka nun sukun ini akan melebur, dibaca dengan mendengung, masuk ke dalam huruf yang ditemui. Contohnya adalah ketika nun sukun ketemu dengan ya, akan dibaca seperti ini. May ya'mal. Nah, di sini yang harus diperhatikan, yang pertama dibaca dengan masuk ke dalam huruf berikutnya, yaitu huruf ya. Yang kedua dibaca dengan mendengung, dan yang ketiga ditahan dua harokat. Jadi tidak boleh tergesa-gesa. May ya'mal. Nah, seperti itu. Contoh yang kedua adalah nun sukun ketemu dengan nun. Ya, ini juga harus dibaca dengan gunnah. Contohnya adalah lan nadkhalaha. Ini nun sukun ketemu nun, masuk ke dalam huruf nun, kemudian didengungkan dan ditahan dua harokat. Lan nadkhalaha. Seperti itu. Nah, saudaraku, ketika kita menghafal Al-Quran ini, kita tidak sekedar menghafal, tetapi kita usahakan panjang pendeknya dan tajwidnya betul atau lebih baik. Karena ketika kita membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran dengan baik dan benar, maka setiap hurufnya kita akan mendapatkan 10 pahala. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Coba hitung, itu berapa huruf? Coba bayangkan pahala yang kita terima. Setiap hurufnya kita akan mendapat pahala 10 kebaikan. Tetapi ketika kita membaca dengan terbata-bata, maka kita mendapatkan 2 pahala saja. Nah, saudara semua, semoga motivasi, yaitu motivasi Al-Quran pada pagi hari ini bisa menambah spirit kita. Dan bismillah, mari kita mendakwahkan Al-Quran ini. Sekarang ini adalah eranya era media sosial. Kita bisa mendakwahkan Al-Quran kepada siapa saja, bahkan kepada seluruh dunia. Karena sekarang ini adalah eranya era internet. Dan ini kalau kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan menjadi pahala amal jariah. Terima kasih, sampai di sini. Sampai berjumpa lagi di tema yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.